Rumah Jeu atau dikenal sebagai Rumah Bujang merupakan salah satu rumah adat yang berasal dari suku Asmat, khususnya dari ibu kota Provinsi Papua Barat yaitu Agats. Rumah Jeu yang memiliki beberapa nama lain yaitu Yu, atau Yai ini merupakan rumah panggung berbentuk persegi panjang yang terbuat dari kayu dan dinding beserta atapnya terbuat dari daun pohon sagu atau pohon nipah yang telah dianyam. Hal unik yang terdapat dalam rumah Jeu ini adalah sama sekali tidak menggunakan paku melainkan menggunakan akar rotan sebagai penghubung. Disebut sebagai rumah bujang karena dalam rumah inilah tempat berkumpulnya laki-laki yang belum berkeluarga atau yang masih berstatus bujang. Anak-anak di bawah umur 10 tahun, wanita tidak perbolehkan masuk ke dalam rumah Jeu ini. Ciri-ciri rumah Jeu. Rumah panggung bujang ini dibangun benar-benar menggunakan bahan-bahan alami yang didapatkan dari hasil alam sekitar kampung sesuai dengan kepercayaan adat Asmat bahwa leluhur mereka dan alam sekitar telah bersinergi untuk menyediakan kebutuhan mereka. Kayu yang digunakan untuk membangun sebuah rumah Jeu menggunakan kayu besi yang kuat serta tahan terhadap air terutama air laut karena lokasi geografis suku Asmat yang terletak di sekitar pesisir laut dan sekitar rawa-rawa. 5. Rumah Jeu juga selalu didirikan menghadap ke arah sungai tepatnya di pinggir sungai terutama di daerah kelokan sungai dengan tiang penyangga utama rumah diukir dengan ukiran motif Asmat. Alasan dibangunnya rumah Jeu di kelokan sungai karena zaman dahulu sering terjadi peperangan antar etnis suku Asmat. Denan dibangun di pinggir sungai terutama di daerah kelokan sungai akan memudahkan penghuni rumah Jeu tersebut mengetahui keberadaan serangan musuh. Walau zaman sekarang sudah tidak terjadi peperangan maupun pengayauan antar etnis suku Asmat. Jumlah pintu rumah Jeu sama dengan jumlah tungku api dan patung embis patung leluhur Asmat, yang juga mencerminkan jumlah keluarga atau taisem pada rumpun suku Asmat yang tinggal di sekitar rumah Jeu tersebut. Patung embis menurut keyakinan suku Asmat adalah patung untuk mengusir pengaruh jahat terhadap para bujang di dalam rumah tersebut. Selain itu, terdapat ciri-ciri khusus rumah Jeu lainnya, seperti luas bangunan rumah Jeu umumnya adalah 10 kali 15 meter. Rumah Jeu bahkan bisa mencapai ukuran 30-60 meter dengan lebar 10 meter. Terdapat 2 buah pintu yang terletak di depan dan belakang rumah. Atap rumah yang terbuat dari daun nipah atau daun sagu yang dianyam sedemikian rupa. Tiang penyangganya terbuat dari kayu besi setinggi 2,5 meter 3 dan diukir dengan motif ukiran suku Asmat. Lantai rumah Jeu biasanya terbuat dari bahan yang sama dengan bahan atap yaitu daun sagu. Dinding rumah terbuat dari batang sagu yang dianyam secara vertikal dan diikat dengan akar rotan. Untuk dinding, atap, dan lantainya selalu diganti 5 tahun sekali. Rumah Jeu biasanya didirikan di sekitar rumah-rumah keluarga kecil yang biasa disebut dengan cem atau taisem. Rumah taisem. Rumah taisem merupakan rumah panggung yang mirip dengan rumah Jeu tetapi berukuran lebih kecil yaitu sekitar 3 kali 4 kali 4 meter. Rumah yang bahan utamanya juga sama dengan rumah Jeu ini berfungsi sebagai tempat tinggal bagi yang sudah memiliki keluarga. Biasanya terdapat 2-3 pasang keluarga yang mendiami rumah taisem ini yakni terdiri dari 1 keluarga inti senior dan 2-3 keluarga inti junior. Keluarga inti pada suku Asmat biasanya terdiri dari 4-5 bahkan 8-10 anggota keluarga. Mereka biasanya terdiri dari seorang ayah, seorang atau beberapa orang istri dan anak-anak mereka. Rumah bivak. Rumah bivak merupakan rumah yang sengaja dibangun oleh suku Asmat sebagai rumah tempat tinggal sementara untuk mencari bahan makanan. Karena zaman dahulu mendapatkan berbagai bahan makanan baik sagu. Sangatlah sulit karena amat sangat jauh dari rumah Jeu maupun rumah taisem dan tidak memungkinkan untuk pulang ke rumah pada hari yang sama, maka dibangunlah rumah bivak sebagai akses tempat tinggal sementara untuk memudahkan akses berburu makanan di dalam hutan. Rumah bivak dibangun sebagai rumah model panggung yang terbuat dari anyaman pohon sagu baik pada atap maupun dindingnya. Akan tetapi ukuran rumah bivak lebih kecil ketimbang rumah taisem karena sifatnya yang sementara hanya sebagai untuk tempat tinggal sementara selama mencari bahan makanan dari pedalaman hutan. Ketika sudah mendapatkan bahan makanan dan mereka tidak dapat mendapatkan bahan makanan lagi di hutan, para suku Asmat akan kembali ke rumah taisem dan pergi meninggalkan rumah bivak begitu saja. Fungsi rumah Jeu. Sebagai rumah yang disakralkan oleh suku Asmat, rumah Jeu selain dijadikan tempat tinggal para laki-laki yang belum menikah alias bujang juga dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah mengenai urusan kehidupan warga,
menyelesaikan perselisihan antar warga, merencanakan suatu pesta adat, rapat adat, perdamaian, perang, bahkan untuk pelaksanaan upacara-upacara adat. Selain itu, rumah Jeu juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan seperti ukiran-ukiran yang menggambarkan kerabat atau roh nenek moyang mereka yang sudah mati. Bahkan pada zaman dahulu rumah Jeu pernah digunakan sebagai tempat tengkorak-tengkorak yang sudah dikayau, perahu roh atau biasa disebut wuramon, baju-baju roh atau biasa disebut ivi atau yipawer, kantung noken, tombak perang, perisai-perisai kepala perang, tifa suku Asmat, dan benda-benda sakral lainnya. Noken merupakan sebuah kantung yang terbuat dari anyaman serat tumbuhan yang berfungsi sebagai tas penyimpanan yang dikaungkan ke leher. Konon, bagi suku Asmat Noken dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan aturan dan syarat tertentu agar si penderita penyakit dapat sembuh. 3 fungsi lain dari rumah Jeu ini adalah sebagai balai desa dan sebagai tempat untuk menyambut tamu dari luar kampung mereka. Di dalam rumah Jeu, para bujang yang lebih muda memperoleh berbagai pendidikan dari secara luas dari para bujang bahkan laki-laki yang sudah berkeluarga. Pendidikan yang mereka peroleh antara lain mengolah sumber daya yang terdapat di lingkungan sekitar mereka dengan teknologi yang ada, mengembangkan keterampilan, pendidikan budaya seperti memukul tifa, menari, menyanyi. Selain itu, mereka juga diperkenalkan dengan tokoh-tokoh pahlawan suku Asmat seperti Fumiripits atau yang mereka kenal sebagai pengayau agung yang dianggap sebagai leluhur atau cikal bakal suku Asmat. Bahkan pada zaman dahulu mereka juga diajari tata cara mengayau mayat, tata cara melakukan upacara adat, dan menyanyikan lagu-lagu suci. 8. Selain itu para pemuda tersebut akan diajari cara memahat sesuai dengan ketentuan adat suku Asmat. Umumnya hanya laki-lakilah yang diperbolehkan untuk mengukir kayu dan biasanya mereka tidak membuat sketsa ketika mengukir patung karena dengan mengukirlah mereka dapat berkomunikasi dengan para leluhur sesuai dengan 3 konsep dunia yang mereka kenal yaitu Amat Ou Capinmi alam kehidupan sekarang, Dampu Ou Campinmi alam pesinggahan roh yang sudah meninggal, dan Safar surga. Selain itu, suku Asmat mengidentikan diri mereka sebagai pohon. Bagi mereka kaki adalah sama dengan bagian akar pohon, tubuh mereka sama dengan bagian batang pohon, lengan mereka sama dengan bagian cabang atau ranting pohon, dan kepala mereka sama dengan buah dari pohon tersebut. Rumah Jeu juga yang mengajari suku Asmat secara tidak langsung tentang kearifan lokal dan nilai-nilai luhur secara turun-temurun dari leluhur mereka yaitu nilai-nilai konservasi hutan. Dengan adanya hutan-hutan keramat yang dikeramatkan di tiap kampung suku Asmat membuat keberadaan hutan di sana tidak pernah berbuah. Membuka lahan hutan adalah pamali oleh mereka bahkan mereka melarang adanya berbagai bentuk aktivitas manusia di tengah hutan. Melanggar aturan tersebut dapat menyebabkan terjadinya musibah bagi kampung mereka yang bahkan dapat menyebabkan putus nafas jika tidak membayar derma sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh tiap tetua adat di sana. Nilai-nilai lainnya yang masih dilakukan adalah pantangan memadamkan api wair, api yang berasal dari tungku utama di tengah rumah Jeu, dan wajib menggemakan lagu menggunakan alat musik tifa di tiap rumah Jeu. 10. Di dalam rumah Jeu juga berfungsi sebagai tempat untuk distribusi pembagian dana respek bagi para anggota keluarga yang menghuni rumah Taisem di sekitar rumah Jeu tersebut. Uang respek adalah dana anggaran bantuan yang diberikan oleh otonomi khusus Papua. Nilai kekerabatan dalam rumah Jeu. Nilai kekerabatan pada suku Asmat tidak hanya terbentuk dari hubungan darah keluarga maupun dari ikatan perkawinan, tetapi juga terbentuk ketika tinggal di rumah Jeu sejak masa kanak-kanak dahulu. Hubungan pertemanan yang terjalin antara lain seperti saling membantu jika salah satunya mengalami kesulitan, saling membagi bahan makanan, saling berbagi rokok, dan sebagainya. Hal yang paling ekstrim dalam berbagai adalah tradisi papis yaitu tradisi saling menukar istri masing-masing untuk malam-malam yang telah ditentukan diiringi dengan pesta adat. Bahkan jalinan pertemanan bisa berlanjut sebagai jalinan kekerabatan ketika salah satunya ada yang meninggal dunia. Kaum kerabat yang meninggal dunia tersebut akan mengangkat saudara atau kerabat mereka yang masih hidup bahkan individu tersebut akan dipanggil namanya sesuai dengan nama saudaranya yang telah meninggal. Kaum kerabat yang meninggal tersebut juga akan memberikan berbagai barang peninggalannya kepada kerabatnya yang masih hidup seperti sagu, pakaian, beras, gula, dan siput.
Kerabat yang masih hidup juga akan menanggung kewajiban seperti melakukan pelayanan di rumah duka terhadap kerabatnya yang meninggal selama 3 hari, dan juga menanggung berbagai hal yang ditanggung kerabatnya yang meninggal selama hidup seperti denda, konflik, dan mas kawin. Ritual pada kehidupan suku Asmat. Suku Asmat memiliki tiap ritual adat yang dilakukan pada tiap tahap kehidupan. Kehamilan. Pada tahap kehidupan ini, bayi yang dikandung sebagai penerus generasi akan dijaga dengan baik dengan bantuan ibu mertua agar kelak bisa melahirkan bayi dengan selamat. Kelahiran. Pada tahap kehidupan ini, akan dilakukan upacara selamatan secara sederhana atas kelahiran bayi tersebut dengan pemotongan tali pusar menggunakan sembilu. Sembilu merupakan alat pemotong yang terbuat dari kayu bambu yang dilanjarkan. Selanjutnya bayi tersebut akan diberi ASI air susu ibu, sampai bayi tersebut berusia 2 tahun sampai 3 tahun. Pernikahan. Tahap kehidupan ini berlaku jika salah satu suku Asmat sudah berusia 17 tahun. Pernikahan akan dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki setelah persetujuan dari kedua pihak dan melalui uji keberanian untuk melamar pihak mempelai wanita dengan mas kawin berupa piring antik yang harganya ditafsir dari harga perahu kapal Johnson. Jika ternyata penafsirannya kurang, maka pihak mempelai laki-laki wajib melunasinya. Perahu Johnson sendiri adalah kapal bermotor untuk mencari ikan di sungai saat kelak berumah tangga nanti. Kematian. Pada tahap ini, jika kepala suku atau kepala adat yang meninggal maka jasadnya akan disimpan dalam bentuk mumi dan dipajang di depan joglo tiap suku. Jika anggota keluarga biasa maka jasadnya akan dikuburkan biasa. Proses kematian ini diiringi oleh nyanyian berbahasa Asmat dan disertai dengan pemotongan ruas jari tangan dari anggota keluarga yang ditinggalkan sama seperti tradisi Yubitsume di Jepang.